Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Qayyum, mahasiswa Agribisnis semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pemasaran strategi dalam kegiatan belajar yang kedua. Adapun yang pertama yaitu analisis pangan. Analisis pangan adalah model dari 5W, yaitu what, where, when, and why, yang membantu mengetahui pelanggan potensial, persepsi kualitas produk perusahaan, perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada kebutuhan konsumen. Bagian A, siapa pelanggan saat ini dan pelanggan potensial atau WO. Pentingnya memahami karakteristik konsumen dan calon konsumen dalam segmentasi pasar. Baik konsumen, segmentasi sebaiknya dilakukan berdasarkan demografi, geografis, psikologis, dan perilaku konsumen. Adapun bagi pelaku bisnis, segmentasi sebaiknya dilakukan berdasarkan karakteristik bisnis. Profitabilitas sangat penting bagi konsumen dan perusahaan. Analisis klaster dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap segmen dan membantu membuat model faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas konsumen, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan potensi keuntungan konsumen. Kemudian bagian B, apa yang dilakukan konsumen terhadap produk kita atau what. Bagian ini merupakan perilaku konsumen setelah pembelian atau post purchase behavior. Setelah pembelian, perusahaan perlu mengetahui kepuasan konsumen dan bagaimana konsumen memperlakukan produk. Untuk pasar bisnis, setelah pembelian produk tentu masuk dalam proses produksi perusahaan. Adapun untuk pasar konsumen, perilaku pembeli setelah penjualan menyangkut perlakuan atas produk, perawatan produk, pembuangan produk, atau apabila sudah tidak terpakai, dan seterusnya. Adapun bagian C, di mana konsumen membeli produk kita. Pernyataan berkisar pada distribusi produk, bisa berupa non-store retailing atau MLM atau store retailing. Metode distribusi saat ini adalah internet, dengan banyak produk yang dijual secara online seperti perangkat lunak dan layanan pesan singkat atau SMS. Produser musik kini menggunakan SMS untuk mendistribusikan lagu, yang tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga merupakan perkembangan yang signifikan. Kualitas lagu yang dihasilkan melalui SMS diharapkan lebih baik, dan teknologi digital memungkinkan adanya transfer lagu dari ponsel ke komputer dan sebaliknya. Kemudian selanjutnya D, kapan pelanggan membeli produk. Pertanyaan ini berkaitan dengan waktu ataupun timing konsumen dalam membeli produk. Banyak produk yang penjualannya bersifat musiman. Musim dimaksud bisa bersifat bulanan, mingguan maupun harian. Payung dan sepatu lumpur adalah produk yang memiliki siklus penjualan bulanan. Keduanya mencapai puncak penjualan pada musim hujan. Pusat-pusat wisata umumnya memiliki siklus mingguan. Hari Sabtu dan Minggu adalah puncak kunjungan. Adapun bagian E, mengapa dan bagaimana konsumen memilih produk kita. Pertanyaannya mengapa? Mengapa berfokus pada manfaat konsumen memiliki suatu produk dan bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya. Ini juga membahas bagaimana keputusan pembelian dibuat, seperti biaya, kredit, dan kartu kredit. Di Indonesia, 80% pembelian dilakukan dengan kredit, dan transaksi online dilakukan dengan kartu kredit. Pertanyaannya adalah, apakah pembelian produk harus dianggap sebagai titik penjualan atau bagaimana metode baru dapat membantu konsumen membeli produk? Kemudian yang terakhir bagian F, kenapa? Kenapa konsumen potensial tidak membeli produk kita? Di Indonesia, 60% konsumen membeli produk yang tidak memenuhi kebutuhannya, tidak sesuai dengan gaya hidup atau citaranya, memiliki manfaat yang lebih baik, seringkali harganya mahal, tidak memahami kemasan produk, tidak memiliki pengetahuan tentang kualitas produk,
tidak memiliki minat terhadap produk dan distribusinya dan didistribusikan dengan buruk sehingga menyebabkan kurangnya pelanggan potensial. Hal ini sangat memprihatinkan karena sebagian besar calon pelanggan tidak tertarik pada produk lain. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan target audiensnya dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan mereka. Demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.